warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamida, nomor stambuk B1C1190018 di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Halu Oleo Kendari. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pelajaran manajemen pemasaran, yaitu tema kali ini yaitu mengevaluasi dan mengendalikan kinerja pemasaran. Nah, adapun pengertian dan konsep. Adapun pengertian evaluasi yaitu strategi yang telah dipilih dan diimplementasikan selanjutnya perlu untuk diberikan suatu penilaian. Nah, tindakan penilaian ini biasanya disebut sebagai evaluasi atau evaluation. Nah, tindakan penilaian ini secara umum bentuk temuan yang sering diperoleh manajer dalam melakukan penilaian atas strategi. Nah, adapun strategi penilaian meliputi yang pertama yaitu ada hasil yang dicapai melebihi harapan dan target. Kemudian yang kedua ada hasil yang diharapkan sama dengan harapan dan target. Nah, kemudian yang ketiga itu ada hasil yang dicapai kurang dari harapan dan target. Nah, kemudian objek penilaian dapat diarahkan secara langsung pada komponen-komponen yang berkaitan langsung dengan kegiatan-kegiatan perusahaan, baik secara struktural dan personil yang melaksanakan strategi, yaitu tujuannya yaitu tujuan dan sasaran perusahaan, kemudian misi, kemudian strategi itu sendiri, kemudian struktur organisasi perusahaan, dan terakhir yaitu komposisi manajerial dalam perusahaan. Nah, adapun pengertian pengendalian yaitu kegiatan memberikan pengamatan, pemantauan, penyelidikan, dan pengevaluasian keseluruhan kegiatan manajemen agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai secara tepat. Nah, adapun menurut Robin dan Coulter, salah satu para ahli yang mengungkapkan tentang pengendalian, yaitu pengendalian sebagai suatu proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dalam proses mengoreksi setiap penyimpangan yang tidak berarti. Nah, adapun jenis-jenis pengendalian yang pertama yaitu pengendalian pendahuluan. Nah, pengendalian ini memastikan bahwa sebelum kegiatan dimulai, maka sumber daya manusia, bahan dan modal yang diperlukan sudah dianggarkan. Nah, kemudian yang kedua itu ada pengendalian bersamaan. Nah, sementara pengendalian pendahuluan memastikan kesediaan sumber daya manusia, modal, dan bahan. Pengendalian bersama memantau operasi yang berjalan untuk memastikan bahwa berbagai tujuan tengah direalisasikan. Pengendalian bersamaan terutama diimplementasikan melalui kegiatan dari para manajer. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pengendalian umpan balik. Nah, sistem pengendalian umpan balik biasanya berfokus pada hasil-hasil akhir sebagai dasar perbaikan berbagai tindakan masa depan. Misalnya laporan keuangan, contohnya. Kemudian jika pengendalian dilihat dari objeknya, maka data dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada pengendalian administratif dan pengendalian operatif. Nah, berdasarkan subjeknya pengendalian, maka jenis pengendalian dapat dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada pengendalian intern, yaitu pengendalian yang dilakukan khusus, ditujukan pada pelaku-pelaku dari fungsi-fungsi yang berada di luar organisasi. Nah, kemudian yang kedua itu ada pengendalian ekstern, yaitu pengendalian yang dilakukan khusus ditujukan pada subjek dan faktor-faktor dan fungsi-fungsi berada di luar organisasi. Maaf, tadi pengendalian intern itu berada di dalam organisasi. Nah, selanjutnya itu ada proses pengendalian. Secara umum, proses pengendalian terdiri dari 3 langkah. Yang pertama itu ada pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja yaitu perbandingan antara standar dengan pelaksanaan. Perbandingan tersebut hendaknya berdasarkan pandangan ke depan. Terdapat 2 persoalan penting yang menyangkut pengukuran prestasi. Yang pertama itu ada
bagaimana kita mengukur kinerja itu. Kemudian yang kedua itu apa saja yang kita ukur. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada membandingkan prestasi dengan standar. Nah, langkah ini dimaksudkan untuk membandingkan hasil-hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila prestasi ini sesuai dengan standar, manajer berasumsi bahwa segala sesuatunya telah berjalan secara terkendali. Nah, kesalahan yang perlu dihindari dalam membandingkan prestasi dengan standar adalah menetapkan standar yang terlalu jauh atau rendah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada mengambil tindakan korektif. Nah, langkah ketiga dan terakhir dalam proses kontrol adalah mengambil tindakan manajerial. Nah, tindakan ini dilakukan manakala prestasi rendah di bawah standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. Para manajer dapat memilih di antara 3 tindakan yang memungkinkan. Yang pertama yaitu tindakan manajer dapat memilih yang pertama itu tidak melakukan tindakan apa-apa, kemudian yang kedua itu mengoreksi kinerja yang sesungguhnya. Kemudian yang terakhir yaitu manajer dapat merevisi standar. Nah, kemudian yang ada pengendalian yang efektif. Nah, pengendalian yang efektif berarti pengendalian yang tepat. Nah, sesuai dengan proses yang harus dilaluinya, tanpa menyimpang dari sistem yang dianut, sehingga tahapan yang dilaluinya benar. Sistem pengendalian yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu ada akurat. Nah, informasi dari prestasi yang akurat diukur haruslah akurat. Nah, ketidakakurat data akan menyebabkan kesalahan dalam menarik kesimpulan, bahkan dapat menimbulkan kesalahan yang tidak perlu. Nah, kemudian yang kedua itu ada secara ekonomi realistis. Nah, pengeluaran biaya untuk implementasi pengendalian harus ditekan seminimum mungkin, sehingga terhindar dari pemborosan yang tak berguna. Nah, kemudian yang ketiga itu ada tepat waktu. Nah, tepat waktu di sini yaitu sistem pengendalian akan efektif jika dilakukan dengan cepat di saat penyimpangan diketahui. Nah, jika terjadi kelambatan dalam reaksi terhadap penyimpangan, kerugian yang dihadapi akan semakin besar. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada realistis secara organisasi. Sistem pengendalian harus dapat digabungkan dengan realistis organisasi. Misalnya, individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat prestasi yang harus dicapainya dan imbalan yang akan menyusul kemudian. Nah, selain itu, semua standar untuk prestasi harus realistis. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada dipusatkan pada pengendalian strategis. Nah, pengendalian ini hendaknya diarahkan pada titik-titik kunci atau yang memiliki nilai strategis, sehingga penyimpangan di bidang ini cepat diketahui dan dapat dihindari timbulnya kegagalan pencapaian tujuan. Nah, yang keenam yaitu terkoordinasi dengan arus kerja organisasi. Nah, untuk yang ini yaitu untuk memperhatikan bahwa satu kegiatan akan selalu terkait dengan kegiatan lain. Misalnya, kegiatan produksi akan terkait dengan kegiatan penjualan. Nah, adapun yang ketujuh yaitu objektif dan komprehensif. Informasi dalam suatu sistem pengendalian harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Nah, kemudian yang kedelapan yaitu ada fleksibel, yaitu mengingat situasi dan kondisi terus berubah dengan cepat, maka sistem pengendalian harus dimiliki tingkat keluasan yang tinggi sehingga standar-standar pengendalian tetap dapat dipergunakan meskipun situasi dan kondisi berubah. Nah, kemudian yang kesembilan yaitu diterima para anggota organisasi. Nah, idealnya setiap sistem pengendalian dapat diterima dan dimengerti oleh semua anggota organisasi, sehingga mereka masing-masing akan merasa ikut bertanggung jawab terhadap usaha
pencapaian tujuan organisasi. Nah, oleh karena itu, sistem pengendalian hendaknya dijelaskan terlebih dahulu kepada semua anggota organisasi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.